Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maria Rizka Wikantari, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Pangudiluhur 2 Servasius Bekasi. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata eksplanasi? Kalau belum, tentunya kalian pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris ya, yang artinya menjelaskan. Kemudian explanation yang artinya penjelasan. Kemudian dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Sampai di sini kalian paham ya? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita simak video singkat berikut ini. Mama, itu apa, Mama? Oh, itu namanya pelangi, nak. Pelangi itu apa, Mama? Pelangi itu merupakan sebuah fenomena alam yang biasa terjadi setelah hujan turun. Pelangi sering dianggap sebagai gejala optik berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit. Kenapa bisa begitu, Mama? Bisa, karena pelangi itu merupakan hasil dari pembiasan. Pada mulanya, matahari bersinar melewati tetes hujan, kemudian dibiaskan atau dibelokkan, sehingga sinar putih berubah menjadi sebuah spektrum warna. Oh, begitu, Mama. Iya. Apakah kita bisa melihat pelangi setiap hari, Mama? Tentu tidak, sayang. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan turun bersamaan dengan matahari bersinar. Tetapi kita harus melihat dari sisi yang berlawanan. Dan di malam hari tentunya tidak akan bisa melihat pelangi. Oh, begitu, Mama. Iya, betul. Apa yang kalian temukan dalam video tadi? Ya, benar. 1. Fenomena alam. 2. Terjadinya pelangi. 3. Mengapa bisa terjadi pelangi? Dan yang keempat, bagaimana proses terjadinya pelangi? Nah, video singkat tadi merupakan gambaran umum mengenai apa itu teks eksplanasi. Mengapa sih kita perlu belajar teks eksplanasi? Gunanya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi, serta dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Fenomena di sini yang saya maksud adalah fenomena alam. Contohnya, bagaimana terjadinya pelangi, bagaimana terjadinya gerhana bulan, bagaimana terjadinya gerhana matahari, dan lain sebagainya. Selain fenomena alam, ada juga fenomena sosial. Beberapa waktu lalu, di awal pandemi, kita kesulitan untuk mendapatkan masker. Atau kita bisa mendapatkan masker, namun dengan harga yang sangat mahal. Fenomena tersebut terjadi karena permintaan masyarakat mengenai penggunaan masker itu meningkat. Kita langsung menuju ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi mengenai mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi, serta dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Tentunya teks eksplanasi ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, bila anak kecil dalam video tadi mendapatkan jawaban yang tidak tepat. Bisa jadi anak kecil itu percaya akan mitos yang beredar
bahwa pelangi itu adalah selendang dari 7 bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di bumi. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar dan hanya mitos. Jadi, teks eksplanasi mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mencari pengetahuan dan informasi berdasarkan fakta dan sumber yang tepat. Untuk fenomena sosial juga seperti itu. Beberapa waktu lalu di Indonesia digegerkan dengan kerajaan-kerajaan fiktif yang bermunculan. Ada Sunda Empire, kemudian ada juga di Purworejo yang ternyata rajanya itu adalah seorang pedagang angkringan. Nah, hal-hal semacam ini kita harus tahu penyebabnya apa. Kemungkinan hal ini terjadi karena banyak orang yang ingin menjadi pemimpin namun secara instan. Nah, kalau kita tahu seluk-beluknya, kemungkinan besar kita tidak akan terjerumus ke dalamnya dan kita tidak akan termakan berita yang tidak benar atau hoax. Nah, jadi teks eksplanasi sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan bagaimana menuliskan teks eksplanasi dengan benar agar bermanfaat bagi banyak orang. Pengertian sudah, kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama yang membedakan teks ini dengan teks yang lain adalah strukturnya. Jadi struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deret penjelas, kemudian interpretasi. Ciri yang kedua, informasi yang diberikan berdasarkan fakta. Jadi di dalam teks eksplanasi kita memberikan informasi yang apa adanya yang sesuai dengan fakta. Jadi tidak banyak orang yang termakan berita-berita bohong. Ciri yang ketiga, faktual berisi informasi yang bersifat ilmiah. Sebagai contoh, proses terjadinya pelangi itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan dari selendang 7 bidadari yang turun dari kayangan. Itu adalah mitos. Ciri yang keempat atau yang terakhir, bersifat informatif namun tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Jadi teks eksplanasi ini gunanya hanya untuk memberikan informasi, tetapi kita tidak boleh mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Sebelumnya tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai strukturnya, tetapi kita belum membahasnya secara mendalam. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi mengenai materi atau topik yang akan dibicarakan di dalam teks eksplanasi. Contoh dalam video singkat tadi, ada bagian yang menjelaskan pelangi itu apa. Jadi itu bisa dikatakan sebagai pernyataan umum. Jadi berisi definisi hal apa yang akan kita bahas di dalam teks tersebut. Struktur yang kedua adalah deret penjelas. Bagian ini berisikan sebab atau mengapa sesuatu bisa terjadi. Di bagian ini dijelaskan secara detail mengapa pelangi bisa terjadi. 1, karena adanya hujan, kemudian bersamaan dengan hujan ada matahari, kemudian sinar matahari dibelokkan, terjadi pembiasan di situ, dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan deret penjelas. Struktur yang ketiga adalah interpretasi.
Nah, ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai apa yang sudah kita sampaikan di dalam teks tersebut. Terakhir, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang pertama mencakup hal-hal yang bersifat umum. Sebagai contoh, ketika kita menuliskan bagaimana terjadinya pelangi, ya kita menuliskan terjadinya pelangi secara umum. Kita tidak boleh menuliskan proses terjadinya pelangi kemarin sore di depan rumah saya. Itu tidak boleh. Atau misalnya, gerhana matahari di tahun 2000, gerhana matahari di tahun 2002. Itu tidak boleh, tetapi kita harus menuliskan proses terjadinya gerhana matahari secara umum. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Di dalam video singkat tadi, kita menemukan satu kata spektrum. Nah, itu adalah salah satu contoh istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang ada hubungannya dengan waktu, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang ada kaitannya dengan sebab akibat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan verba material dan verba rasional. Yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Demikian materi teks eksplanasi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, saya akan menampilkan sebuah gambar mengenai pandemi COVID-19. Silahkan simak gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, silahkan kalian buat sebuah teks eksplanasi bagaimana COVID-19 bisa menjadi sebuah pandemi di bumi ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.